Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Marfi, NPM 18240164 dari kelompok 3. Saya akan membacakan materi saya. Karakteristik model, protokol magnet dan subnetik. Jaringan mobil ad hoc magnet dan social mobil network. Subnetik mempresentasikan evolusi teknologi komunikasi nirkabel modern. Makalah ini mengeksplorasi karakteristik, arsitektur, dan protokol komunikasi kedua model jaringan yang semakin penting untuk konektivitas tanpa batas dan mobilitas tinggi di era digital. Yang kedua, jaringan ad hoc fondasi komunikasi desentralisasi. Yang pertama, definisi ad hoc. Jaringan tanpa perangkat pusat seperti router atau switch memungkinkan perangkat berkomunikasi langsung melalui koneksi nirkabel. Kedua, jenis-jenis. Magnet, VANET, USN, jaringan darurat, dan file share peer-to-peer di air terbatas. Ketiga, karakteristik utama. Deselerasi, mobilitas tinggi, komunikasi multi, hop, dan self-configuring network. Pendahuluan kebutuhan jaringan fleksibel. Perkembangan teknologi komunikasi nirkabel memerlukan jaringan yang fleksibel dan dapat beroperasi tanpa infrastruktur tetap. Magnet muncul sebagai solusi inovatif untuk situasi darurat, militer, dan lingkungan sulit dijangkau. Seiring berkembangnya teknologi mobil dan media sosial, subnetting menggabungkan kemampuan komunikasi bergerak dengan hubungan sosial antara pengguna, menciptakan evolusi dari magnet dengan dimensi sosial. Mobil and hot network magnet. Magnet adalah jaringan nirkabel dinamis terdiri, yaitu bergerak yang sering berkomunikasi tanpa infus stick. Setiap node berfungsi sebagai host dan router, melalui node lain untuk mencapai tujuan. Kelebihan diimplementasikan akses real-time, fleksibel, konfigurasi beberapa teknologi. Kekurangan magnet yaitu disnotnation, bandwidth terbatas, dan limitation. Karakteristik utama magnet. Yang pertama, topologi dinamis. Node bergerak bebas, topologi berubah tidak terpola dan terus-menerus, tanpa waktu tepat. Kedua, otonomi. Setiap node berperan sebagai energi menghitung sendiri root part. Yang ketiga, keterbatasan bandwidth. Link wheels memiliki kapasitas rendah, menyebabkan congestion dan efisiensi komunikasi terbatas. Keempat, keterbatasan energi dan keamanan. Node menggunakan baterai, memiliki optimasi energi, whereas lebih enforce on shopping. Social Mobile Networks. Subnetting menggabungkan komunikasi mobil network sesuai pengguna. Jaringan memungkinkan mulai perangkat bergerak tanpa bergantung instruktur pusat. Protokol subnetting memiliki jenis yaitu jarak, energi, topologi, dan aspek sosial. Kedekatan sosial, pola interaksi. Aplikasi mungkin mobil berbagi konten dan layanan berbasis. Protokol routing magnet, 3 kategori. Pertama, protokol proaktif, mendistribusi routing table ke seluruh jaringan. Setiap node memiliki routing tabel lengkap, contoh DSDV, OLSR, BATMAN, konsumsi bandwidth besar karena bordas berkala. 2. Protokol reaktif, pencarian node tujuan on demand hanya saat dibutuhkan. Routing table berisi informasi route tujuan saja. Contohnya yaitu AODF, DSR, DYMO berkonsumsi bandwidth lebih kecil, minimalkan sumber daya baterai. Berikutnya DSDV Destination, Sequence Get Distance Vector. DSD adalah protokol table driven yang menggunakan distance vector dengan sequence number untuk mencegah looping. Setiap node memelihara forwarding table berisi alamat tujuan, jumlah hop, sequence number, dan install time. Tabel diperbarui secara periodik untuk menyesuaikan perubahan topologi. Link terputus ditandai dengan metrik terhingga dan squid number ganjil. Squid number yang lebih besar menunjukkan informasi lebih baru, mencegah router lock.
Berikutnya perbandingan Manet dan Subnetik. Manet yaitu fokus pada aspek teknis jaringan mobil, desparalasi penuh tanpa server pusat, routing multi-hop untuk efisien komunikasi, tantangan, kompleksitas routing, keamanan, kelebihannya yaitu fleksibilitas pembentukan cepat. Subnetting yaitu menambah lapisan sosial di atas Manet, hybrid arsitektur, server based and peer-to-peer, optimasi berdasarkan hubungan sosial dan konteks, tantangan, privasi, keamanan data sosial. Kelebihannya yaitu interaksi kontekstual, layanan operasional. Kesimpulan dan rekomendasi pengembangan. Manet menekankan aspek jenis jaringan mobil dengan routing. Adaptif mekanisme keamanan kuat. Subnetting memanfaatkan prinsip Manet sambil mengoptimalkan berdasarkan hubungan sosial dan konteks pengguna. Pengembangan kedua model harus menyeimbangkan efisiensi teknis dengan pengalaman pengguna. Manet memerlukan fokus pada stabilitas dan fleksibilitas. Sementara subnetting harus mengutamakan konteks sosial dan relevansi interaksi dengan pelindung privasi yang memadai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas di kepala nih. Awas aja kepala ya.